Keren. Ya. Tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Mari kita salahkan pemimpin terdahulu negeri kita terkait Papua yang telat berkembang. Dari zaman Belanda hingga era tambang asing masuk, Papua hanya dibuat sebagai alat tukar politik, alat untuk memastikan kekuasaan. Bersyukur kepada Tuhan, pemimpin di era saat ini memandangnya secara berbeda. Papua adalah kedaulatan negara. Hancurnya Papua adalah hancurnya republik ini. Lantas, apakah pemimpin berikutnya bermanuver lebih baik untuk Papua? Selamat datang di Misi Kuali Merah Putih, Matangkan. Jadi beginilah kondisi barak kita, cukup sederhana, tapi prajurit tidak boleh mengeluh. Bersama dengan Letnan Tan. Dengan Koko siapa kok? Oke, dengan saya Letnan 1 Jai Rusmin. Biasa sih memang ada ya, rekan-rekan yang keturunan dari Tionghoa. Dan ini langsung nih depan kita. Nih, jadi ini bukan Koko Shaolin, tapi beneran tentara ini. Sekarang kita mau mandi di sungai. Oke, Bang Bon. Ayo, siap-siap. Wah, ada sapi kita nih. Ini sapi yang kita beli, yang akan kita masak esok hari buat warga Susumuk. Hari Idul Fitri, selamat Idul Fitri tentunya buat rekan-rekan semua Satgas 133 dan penonton kita, minal aidin wal faidin, taqabbalallahu minna wa minkum wasyamana wasyamakum. Dari Papua, salam untuk Indonesia. Hari ini kita bakalan keliling-keliling di daerah Maibrat, khususnya wilayah yang memang dikoordinir sama 133. Kita akan masuk ke beberapa kampung yang sempat kampung itu kosong, pengungsi baru kembali beberapa tahun ini. Dan kita juga akan melihat aktivitas warga di sini, apakah keamanan di sini sudah kembali, stabilitas di sini apakah sudah kembali, dan kehidupan ekonomi di sini sudah kembali. Kita akan lihat. Jadi kita juga ada bawa susu, juga ada sembako yang akan kita bagi-bagiin di sepanjang jalan. Kita mulai perjalanan ini. Kita akan lewatin beberapa kampung di sini. Dahulu di sini masyarakatnya mengungsi karena tentunya serangan dari separatis. Akhirnya masyarakat kita terkena dampak. Dalam beberapa bulan belakangan ini, dari Yonif 133 berhasil mengamankan wilayah ini, stabilitas terjaga, dan berhasil meyakinkan masyarakat untuk kembali ke kampung halaman masing-masing. Jadi di sekitaran sini banyak sekali warga yang punya sejarah sebelumnya terkena dampak, dan akhirnya sudah kembali di sini. Dengan catatan, mereka minta di setiap kampung itu hadir pos TNI untuk menjamin keamanan mereka. Maka dari itu sekarang kita akan keliling-keliling di daerah sini, dan semoga keamanan terus tumbuh di sini. Distrik Aifa Timur Tengah adalah wilayah dengan tingkat resiko tertinggi di Papua Barat Daya. Disebabkan lokasi ini menjadi titik kumpul atau sarang OPM. Rute yang kami lalui menjadi rute yang sering terjadi penembakan mengarah ke iring-iringan TNI. Tingginya bukit dan lebatnya hutan menjadi ancaman kewaspadaan kami sepanjang perjalanan. Beberapa titik dari lokasi ini telah merenggut korban jiwa, baik sipil maupun aparat negara. Di perlintasan rute, kami membagikan susu dan wafer tenggo untuk masyarakat. Distrik ini kini didominasi anak-anak dan wanita selepas para pengungsi beranjak kembali ke kampung halaman. Dadah! Dadah!
Jadi kan ini Kampung Kamat, distrik Aifat ya. Aifat Timur Tengah. Anak-anaknya kalau sekolah itu harus ke Kampung Ayata. Kampung Ayata. Jalan kaki, pulang pergi 8 kilo. 4 kilo pergi, 4 kilo pulang. Iya, betul. Anak-anaknya kalau sekolah juga sampai ke sungai, mereka nggak mandi. Karena ada sungai di perbatasan, nanti mereka bakalan mandi di sana. Betul. Setelah itu melanjutkan perjalanan ke sekolah, pulang pergi 8 kilo. Betul, 8 kilometer. Luar biasa anak-anak kita di sini. Semoga sekolah bisa hadir di sini ya. Ya, aktif kembali, Pak. Aktif kembali, karena dibutuhkan sekali ya. Salah satu penopang kesejahteraan Papua tentunya harus mulai dari pendidikan juga. Sama tenaga pengajarnya, Pak. Tenaga pengajar, kalau banyak sekolah nggak ada tenaga pengajar percuma. Cuma juga, betul. Jelaskan sementara ya. Siap. Awalnya kampung ini kosong. Kosong Satu sama pun sekali. manusia nggak ada. Kita itu di sini dulu tuh hutan semua. Hutan semua. Hutan semua. Makanya buat sementara pos kita disiapkan di SD. Oke. Karena sekarang masyarakat sudah mulai masuk. Karena sudah merasa nyaman. toh. Sudah merasa nyaman karena ada pos di sini yang bakal menjaga keamanan di sini. Jadi akhirnya warga berbondong-bondong kembali ke sini. Kembali dia meminta biar SD ini dipakai, biar tambah ramai lagi di sini. Ya akhirnya kita mengalah. Gak apa-apa, kita siapkan pos. Jadi terakhir berarti warga ini mengungsi berapa lama, Pak? Setahu Abang? Warga ini sudah 2 tahun lebih. 2 tahun lebih mengungsi karena stabilitas keamanan di sini ya. Ya. Gangguan-gangguan dari OPM ya. Untuk saat ini apakah sudah terancam. Untuk saat ini kalau menurut Abang apakah kampung kita sini sudah aman? Ya puji syukur karena sekarang ini kita sama warga sama-sama jaga kampung. 1 kali 24 jam kita jaga, warga jaga. Oke, luar biasa. Kalau ada informasi dia selalu laporan ke Tetap semangat, Bang. Ini luar biasanya Yonif 133 berhasil memulihkan stabilitas keamanan di sini. Warga insya Allah kedepannya nyaman di sini juga. Dadah. Kasih dadah dulu, kasih dadah dulu. Panahnya mana panah? Panahnya mana panahnya? Kehidupan manusiawi dimulai dari sebuah kedamaian. Jadi ini kemarin ada proyek mau bangun puskesmas, tapi sama separatis sengaja dipersulit, akhirnya ekskavator ini dibakar. Sebenarnya bukan pemerintah tidak mau membangun Papua, tapi kalau misalnya ada gangguan seperti ini, pembangunan pun terganggu. Jadi sangat diperlukan kedamaian di sini. Tujuannya tentunya untuk masyarakat Papua sendiri. Di 30 November waktu itu pengen mengibarkan bendera Bintang Kejora. Akhirnya digagalkan oleh teman-teman dari 133. Jadi tidak terjadi pengibaran bendera Bintang Kejora di sini. Sempat terjadi baku tembak. Terjadi tembakan antara anggota kita dan pada saat itu warga masih ada di tempat karena anggota kita memikirkan warga di daerah sini, maka anggota kita mengamankan warga dulu. Mengamankan warga, Ya. supaya sipil tidak Benar-benar supaya tidak ada terjadi kerugian kepada rakyat atau warga. Mereka berlari ke sana. lari ke sana. Nah, lari ke sana deh. Banyak orang waktu itu mereka. Mereka tuh lebih kurang 8. 8 orang. Ya. Jadi ini adalah abang dan tim kita atau komandan tim yang mengejar waktu itu. Waktu kejadian Total kontak tembak itu berapa kali kalau menurut abang? untuk di sini tepatnya untuk tembak 3 kali. 3 kali. Dari kelompok mereka, atau desa tersebut OPM. Dari ujung kampung sana, kami kejar sampai ke ujung kampung Aimasa. Wow. Sangat jauh. Itu mobile dengan kendaraan atau kita Lari. Isi lari. Tapi kami tidak sempat untuk memantau wilayah penuh. Jadi terlihat dari terbangkan drone dari mereka Masuk ke hutan. sebanyak 8 orang masuk ke hutan? masuk ke hutan. Mereka bersenjata juga dong? Bersenjata
Organik itu ada 4 pucuk, 3 rakitan, 1 organik senjata AK. AK yang dirampas dari rekan polisi kita. Itu yang belum kita tahu untuk senjata dirampas dari mana. Intinya senjata itu sudah lama. Oke. Kemudian tambahan 1 pistol rakitan. Untuk sekarang daerah sini mungkin sudah boleh dibilang cukup aman buat masyarakat kita di sini. Sampai saat ini masih dalam keadaan aman, tidak ada gangguan. Tapi kapanpun TNI akan selalu siap untuk masyarakat kita Selalu di sini. siap. Ya? Kalau gitu tetap semangat, Bang. Tetap semangat. Kapanpun kita selalu ada buat masyarakat di sini untuk semangat. menjaga stabilitas, keamanan dan tentunya kedamaian di sini. Ini adalah pos Aimasa dan pos kita. Siap, selamat datang. Minal aidin wal faidin. Minal aidin wal faidin. Alhamdulillah ya, di hari penuh berkah ini ya, kita bertemu dengan rekan-rekan kita yang tetap setia untuk NKRI dan tentunya buat masyarakat di sekitaran sini. Ya betul. Kalau di sini naik lagi kemana ini, Bang? Ini sekitar 15 kilo ke Kampung Aisyah. Dan kita juga ada pos terdekat kita juga di sini ya. Ya, yang pertama pos rekan kita Polri, ya Brimob, yang kedua baru pos Yuda Sakti yaitu pos 70. Siap. Kita mampir ke markas Brimob, ada posnya di sini. Jadi ini adalah bukti bahwa sinergitas TNI Polri di perbatasan atau dalam bentuk penugasan pasti terjalin dengan baik ya. Kita silaturahmi dulu. Jadi kebetulan kita tadi lewat pos Brimob, jadi kita mampir. Oh iya. Iya, tadi kita sempat patroli, lihat-lihat, terus menyapa warga, bagi-bagi sembako dan lain-lain terhadap masyarakat kita. Sudah lumayan lama di sini, penugasan di sini. Masuk Kami sudah mau 3 bulan ini. mau 3 bulan. Oke, kalau gitu Pak, kita cuma menyapa rekan-rekan kita di sini. Kita mungkin akan melanjutkan perjalanan kita dulu ya. Baik. Bersama dengan Danpos kita, Abang Andi, Letnan Andi nih. Betul. Jadi kita ada di pos Ayata ya. Pos Ayata. Kedua terujung ya, selain di pos Aimasa. Betul, yang sana Aimasa. Aimasa, Kita sini Ayata. Ayata yang kedua dari ujung. Ayata. Jadi pembangunan sudah mulai terasa di sini. Puskesmas juga sudah mulai dibangun. Artinya masyarakat sudah berani di sini dan unsur-unsur lain juga sudah berani di sini untuk melakukan aktivitas. Betul. Sebelumnya ini juga sempat jadi kampung zombie ya, yang artinya kosong sama sekali. Iya. Ayata. Pertama sebelum kita sampai di pos sekarang ini, itu kondisinya kampung ini kosong. Kosong sama sekali. Oke. Karena konflik waktu itu ya. Waktu itu memang waktu konflik. Ya, jadi kita masuk ke sini itu memang suasana pos tidak ada masyarakat ya, kita betul-betul dari nol kita ini pembangunan pos Waktu kita itu ini. cukup mencekam artinya. Cukup Setiap mencekam. hari siaga penuh. Betul. Setiap hari Siaga siaga penuh kita. Berarti ini perjuangannya tidak mudah ya untuk mengembalikan masyarakat ke kampung halamannya sendiri ya. Betul. Perjuangan tidak mudah. Karena dari nol, sekarang boleh dibilang berapa persen? Untuk sekarang kondisi masyarakat sudah kembali ke Kampung Ayata, sudah 75% sudah kembali semua. 75% di Kampung Ayata, tapi secara total dari 133 ini berhasil mengembalikan hampir 95%. Betul. Jadi ini keberhasilan yang sangat luar biasa nih Alhamdulillah. dari batalion 133 kita ini. Sekolah juga ada terdekat di sini, Bang. Iya, sekolah kita ada di sini SMP 1 sama SD sini ada juga 1. Ada. Ini bukan sejak dulu ya, ini baru banget sejak Satgas ini masuk, akhirnya masyarakat berani kembali di sini. Masyarakat minta jaminan dari TNI juga. Betul. Apabila mereka pengen kembali ke kampung halamannya, tentunya pengamanan dari unsur TNI juga harus ada ya. Betul. Makanya beberapa pos langsung didirikan dan kehadiran pos kita juga tidak mudah. Betul. Kadang pos kita juga ditolak Iya. karena ada beberapa wilayah yang memang di kampungnya tersebut tidak pernah dimasuki oleh pos tentara ya. Betul. Kalau di sini waktu masuk masyarakatnya gimana? Menerima dong harusnya. Pertama kita masuk, ada juga sebagian masyarakat tidak terima dengan kedatangan kita kan. Jadi sambil berjalannya waktu ya dengan pendekatan kita sama masyarakat, Iya. alhamdulillah bisa kita diterima juga di sini. Saat ini kita sudah membakar markas KKB yang dikomandai oleh Mampret Paten. Bendera merah putih sudah berkibar di puncak Gunung Sago. Terakhir kita sempat gerak ke Aipat Timur, kita hancurkan markasnya sama yang Sakti 1 yang kita pembakaran markas mereka di Kampung Sagu. Mungkin sekarang mereka lagi terpencar, terpisah.
Tapi kita selalu bakalan hancurkan kapanpun. Tentunya pastinya itu. Itu tugas kita di sini untuk melindungi masyarakat. Kita akan melanjutkan perjalanan. Kita juga ada bawa sembako buat warga di Ayata. Kita titipkan melalui Danpos. Sekarang kita akan balik lagi ke Kotis. Karena di depan pos ada satu rumah, kita kasih dulu sembakonya nih. Mama saya mau kasih sembako. Terima kasih. Dengan Mama siapa? Mama Lucia. Lucia. Tinggal berapa orang di sini? Itu suami saya tinggal di sini. Suami, anak berapa? Anak 6. Anak 6. Dulu sempat ngungsi. Berapa lama ngungsi dulu Mama? Sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun. Mama sudah kembali ke sini berapa lama? Mungkin 8 bulan kan. Sudah 8 bulan. Sekarang cenderung lebih aman ya karena ada pos kita di sini juga ya. Mama sehat-sehat ya. Semoga tidak ada konflik lagi. Semoga semua damai. Karena kalau dengan damai Papua bisa lebih sejahtera warganya juga. Perjalanan pulang melewati perjalanan datang kami, melihat sendiri bagaimana saudara Papua terkena dampak dari sebuah konflik. Rasa sedih menemani sepanjang perjalanan. Pembakaran, dan segala jenis teror adalah sumber dari mandeknya pembangunan di sini. Sekarang kita akan sowan ke kepala kampung di Susumuk karena besok kita akan masak terakhir di edisi Papua bersama dengan 133 dan sekarang kita disambut dengan sedikit gerimis. Terkait kegiatan kita hari ini ke sini yaitu adalah meminta izin buat Bapak Kampung karena kita mau bikin acara bertepatnya di esok hari di dekat sekolahan dan dekat pos. Kita rencananya mau masak-masak. Kita mau masaknya adalah menu sapi, 1 ekor sapi buat masyarakat kita di Susumuk sini. Terus dari rekan-rekan juga saya sudah siapkan sembako buat beberapa kakak ya. Buat beberapa kakak yang akan nanti dikoordinasikan dari Danpos kita dengan Bapak Kampung. Mohon izinnya Bapak Kampung untuk kegiatan besok. Kami siap untuk ikut sama-sama partisipasi. Kalau menyangkut kerja atau masak apapun tetap Bapak bersama rakyat tetap siap untuk mendukung 100%. Siap, Bapak Kampung untuk besok. Ya. Terus yang kedua, Bapak menyampaikan sudah banyak terima kasih kehadiran TNI atau anak-anak kita Satgas. Mereka ada di sini, keamanan kami sangat terkendali. Dengan sangat terbantu ya Bapak. Terbantu, sangat jelas kami rasakan dia punya hasil kerja dari anak-anak kami. Mereka hadir di sini membawa keamanan bagi kami sangat jelas. Siap, Bapak. Kami dari mulai waktu kehadirannya anak-anak Satgas pertama kali sampai hari yang ada kami merasa nyaman, tertib, anak-anak sekolah tetap sekolah, ibadah tetap jalan. Mama-mama sebagai ibu-ibu mereka menjual segala macam, aktivis kami yang berkebun sampai yang bertugas sebagai pemerintah itu tetap berjalan aman, tidak ada halangan apapun atau gangguan apapun di kampung kami nih. Secara khusus. Kami sangat berterima kasih, sangat bersyukur karena kehadirannya anak-anak kami Satgas TNI sangat membawa perubahan bagi kami. Berarti untuk kegiatan besok diizinkan ya Bapak Kampung ya? Ya, kegiatan besok kami izin. Iya. Terima tetap kasih. Jalan sampai selesai. Jadi terima kasih karena sudah diizinkan buat beraktivitas, buat berbagi kasih dengan masyarakat kita di Susumuk. Mohon doanya juga supaya kegiatan besok lancar. Terima kasih Bapak Kampung. Ya, itu Bapak sangat mendoakan, mendukung sekali.
Selamat pagi. Sekarang jam 6-an. Dari tadi subuh kita sudah motong sapi. Dimulai dari jam 2 subuh dan sekarang ya kita nikmatin udara pagi di sini. Sebelum nanti jam 9 kita sudah mulai masak. Setelah kelar masak, kita langsung pamit untuk menuju ke Sorong. Kenapa di hari ini juga kita langsung pamit menuju ke Sorong? Tentunya supaya nggak merepotkan rekan-rekan di sini juga. Karena kehadiran kita di sini kan cukup merepotkan bagi rekan-rekan. Tempat tidur yang memang terbatas karena ada kita dan menjaga kita. Seperti itu supaya kita nggak ngerepotin rekan-rekan kita semua di sini. Kokojai nanti siang kita sudah pamit. Ini Tetap semangat. dikasih kopi sama Kokojai ini. Bobon, ya kan? Selama perjalanan tetap waspada. Siap Koko. Ini udah jadi kayak abang kita sendiri ya. Betul, kayak Bener Koko tuh. kita sendiri. Koko sendiri, benar? Benar Bos, kayak abang sendiri. Kokojai, doa kita terbaik buat rekan-rekan, buat Kokojai juga di penugasan dimanapun tetap bahagia, tetap sehat, pulang dengan selamat. Oke, amin, amin. Siap Koko Terima ya. kasih banyak. Semoga rezeki berlimpah, keluarga Amin. semuanya bahagia juga. Amin, Bang Bobon. Terima kasih Koko. Oke. Ini kalau kalian ada yang bilang ini tentara dari Cina, gua kepret ya. Ini tentara Indonesia ya. Waktu pertama kita tiba di sini, kita sempat merasa canggung, terus situasi pos juga terasa lebih tegang karena memang lebih siaga ya dibandingin dengan batalion lainnya yang ada di Papua Barat Daya. Boleh dibilang batalion 133 adalah batalion yang paling banyak kontak dengan KKB atau garis miring OPM, khususnya di Papua Barat Daya. Jadi mereka memang adalah batalion pemukul atau penghancur atau sekaligus pengusir dari teritorial yang mereka lindungi, mereka jaga. Makanya waktu kita datang ke sini, tatapan para personil itu memang lebih sedikit tajam. Makanya waktu pertama kali ke sini, memang kondisi prajurit di sini lebih siaga. Karena batalion 133 semenjak penugasan sampai sekarang, sudah ada beberapa rekan-rekan dari batalion ini gugur di penugasan. Semoga rekan-rekan 133 yang gugur di penugasan maupun rekan-rekan yang gugur selama bertugas di Papua diterima di sisinya. Kita doakan yang terbaik buat mereka dan semoga keluarga diberikan ketabahan, diberikan kekuatan. Amin. Amin. Nah, ini lokasi pos. Lokasi pos. Ini ada rumah warga. Di sana ada gereja. By the way, pos kita ini dulunya adalah gereja. Nah, kenapa mereka menempatin ini? Karena waktu pertama sebelum batalion mereka ya datang ke sini, warga yang meminta mereka untuk menempati gereja pertama di Kabupaten Maibrat, dan mereka tidak boleh mengubah struktur atau misalnya mengubah bentuk di dalam bangunan karena di sini banyak sejarahnya. Mereka hanya boleh menempati tapi tidak boleh mengubah bentuk dari gereja ini. Ini lokasi kita masak di sekolah atau di seberang pos. Nama desanya Susumuk. Kalau kalian lihat lukisan di tembok-tembok sekolah ini semua hasil karya dari rekan-rekan 133. Selain lukisan, tentunya mereka juga merenovasi sedikit dan juga mengecat warna dari sekolah ini supaya lebih terlihat segar, lebih terlihat indah, dan tentunya membuat para siswa lebih semangat untuk belajarnya. Seperti biasa, kalau kita berkegiatan di sini, pasti ada pasar kaget. Masyarakat menggelar jualannya. Mama ada pinang, ada kacang. Halo, Mama. Pinang. Halo. Ada pinang juga, ada kacang juga. Di sana juga ada. Halo, Mama. Ini jualan apa, Mama? Oh, nasi kuning. Boleh saya lihat kah? Boleh ya, kita lihat ya. Silakan. Ada telur. Ayam, minyak, nasinya di sana. Halo, shalom. Terima kasih.
Shalom, shalom, shalom. Tuhan memberkati. Kasih Tuhan tumbuh di sini, hadir di sini, dan akan menetap di sini. Luar biasa. Sekali lagi selamat pagi. Jadi kegiatan hari ini, walaupun bertepatan dengan kemarin Lebaran Idul Fitri, untuk saudara-saudara kita yang beragama Islam atau saudara-saudara Muslim kita, tapi kegiatan sebenarnya hari ini adalah kegiatan pesta buat masyarakat di Susumuk di sini. Jadi saya bersama atas nama pribadi Boben Santoso bersama tim dari Bali dan bersama rekan-rekan dari Batalion Infanteri 133, kegiatan kali ini adalah murni untuk masyarakat semuanya di sini. Jadi mohon bantuannya, kita ramaikan. Kita akan buat video supaya masyarakat Indonesia tahu, masyarakat dunia tahu kalau di Kampung Susumuk ini ada kedamaian. Di Kampung Susumuk ini tidak ada konflik. Dan di kampung sini dijaga dengan baik dan tentunya diberkati semuanya oleh Tuhan semuanya di sini. Sebelum kita mulai acara, masakan hari ini akan dibantu oleh Tuhan, akan dikawal oleh Tuhan, dan tentunya akan kita nikmati bersama. Tapi sebelum kita mulai, kita akan mengibarkan bendera merah putih agar Papua selalu dijaga, Papua selalu disayangi. Bendera merah putih, hormat, gerak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku. Ini semua karena kuasa Tuhan. Dipertemukan dengan rekan-rekan kita, kakak-kakak tentara kita, yang tujuannya hadir di sini untuk memastikan keamanan, untuk menjaga masyarakat dari segala teror yang ada, untuk menciptakan kenyamanan semuanya di sini. Karena begitu ada damai, kesejahteraan bisa muncul di sini, keadilan bisa hadir di sini, adik-adik bisa sekolah di sini, mama-mama, papa-papa berkebun, berusaha, berekonomi semua dengan damai dan tenang. Ini adalah kolaborasi antara masyarakat di luar Papua, saya khususnya, dengan rekan-rekan tentara untuk masyarakat Papua. Jadi pesan yang saya sampaikan, sampai kapanpun kita tidak akan pernah meninggalkan Papua sampai kapanpun. Jadi tanpa perlu panjang lebar, supaya mama-mama tidak marah, kita langsung saja masak. Bagi minyak ke dalam sini. Bumbu gulai. 1, 2, 3. Ini kita tuangin daun-daunannya, tepuk tangan. Wali Merah Putih telah menjadi pesta rakyat. Para orang tua bersenang-senang, bersuka cita bersama. Tidak ada batasan, semuanya sama. Salah satu dari tujuan misi ini adalah merajut kebinekaan dan semangat nasionalisme untuk menjaga keutuhan NKRI.
Hoodie-nya kita kasih ke mama-mama semuanya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen support kegiatan ini, silakan beli hoodie ini, link di bawah ini. Setiap pembelian hoodie ini adalah donasi buat saudara-saudara kita di Papua. Ini satu. Ini satu. Ini silakan. Mama silakan. Ini silakan, silakan. Ini belakang yang belum. Ini. Kita akan bagi-bagiin susu dan wafer buat masyarakat semua di sini. Tidak terasa, selama hampir 2 bulan sejak menginjak kaki di tanah Papua, 10 episode telah berlalu. Ribuan masyarakat sukacita bersama. Banyak pelajaran penting yang bisa dipetik. Salah satunya adalah mimpi dan harapan selalu ada walau di tengah keterbatasan. Hujan guys, hujan berkah, turun pelan-pelan. Bawa doa dalam bentuk agama Kristen dan kita semua akan menyesuaikan dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita berdoa. Syukur bagimu Tuhan, Gembala yang setia, Gembala yang agung yang selalu menjaga dan melindungi kami. Kami akan makan bersama-sama yaitu kuali merah putih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan dan seluruh rangkaian acara dari awal, pertengahan sampai selesai. Dan kami hendak mengakhiri semuanya makan bersama. Kepadamu kami berdoa. Haleluya. Amin. Ini yang pertama nih, adik siapa namanya? Adik siapa? Oh, adik Jose. I've been waiting here for you all along. Where you been? Where did you go? I wonder if you found what you're looking for. Ayo warga Susumu, ayo, wah ada singkong juga, tambah kuah kakak. Ya, warga Susumu kenyang hari ini. Ayo. I hope it's not too late. I want you back here with me. We never should have said it's better this way. I'd rather be with you than someone I don't know. Now it's like we're living in two separate worlds. Come on back to me. Say that you won't go. I can't cope without you. Tambah terus kita, oke. Nanti kalau kurang tambah lagi ya. Oke, tambah sedikit lagi. Wow. Say that you won't go. It's been so cold without you here. We barely said goodbye before you disappeared. It's been so cold without you here. I'm not gonna lie, don't know what I'd do without you. Maybe we could try to figure out a way to put our past aside. I've realized I only want you. I hope it's not too late. I want you back here with me.
We never should have said it's better this way. I'd rather be with you than someone I don't know. Selamat tinggal semuanya. Yuda Sakti berhasil. Yuda Sakti selalu berhasil nih ya. Berhasil mengembalikan keluarga yang sudah 2 tahun mengungsi dengan aman, tentram, dan Yuda Sakti semoga kedepannya misinya selalu berhasil. Amin. Mohon maaf merepotkan. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Pak Kum. Siap. Assalamualaikum semuanya. Minal aidin wal faidin. Siap. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bapak. Hormat. Jalan dulu ya. Perjalanan ini belum selesai. Memasak 1000 kali pun tetap akan terasa sama. Tayangan ini dikemas untuk mengingatkan kita bahwa Papua layak atas kemerdekaan sebagai sebuah wilayah bagian Indonesia yang makmur, bukan merdeka sebagai negara pecahan. Terima kasih telah menonton Kuali Merah Putih Papua, berdiri di atas emas, berjalan tanpa alas, kini bernafas dalam tangisan. Terima kasih Papua, sampai jumpa kembali. Kuali Merah Putih harus terus mematangkan di pelosok Indonesia lainnya.